Shalom saudara, hari ini saya mengajak saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mengucapkan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saudara dalam kondisi baik. Apapun kondisi saudara, ini yang terbaik dalam hidup saudara. Dan naikkan ucapan syukur saudara, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan hari ini renungan kita ada dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9 dan 10 dan juga Kisah Rasul pasal yang ke-2. Kalau saudara lihat dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9 dimulai dari ayat yang ke-6, itu berbicara mereka umat Tuhan berbicara tentang kebaikan Tuhan. Saya bacakan buat saudara sekilas ayat yang ke-6 Nehemia pasal ke-9. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dan segala yang ada di dalamnya. Jadi artinya pada waktu itu umat Tuhan sedang memuji-muji Tuhan. Dan saya memberitahu buat saudara, seringkali kita juga memuji-muji Tuhan, kita memberikan kesaksian dan kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Hari ini saya berkata buat saudara bahwa kebaikan Tuhan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan semua orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Jadi mungkin ekstrimnya pendapat saya adalah begini, saudara, nggak perlu lagi saudara berkata bahwa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik terlalu panjang. Karena sekali lagi semua orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong tepat waktu. Tuhan pasti tidak pernah terlambat. Itulah Tuhan. Memang itu Tuhan itu baik. Tetapi mungkin porsi itu mulai dikurangi sebab apa? Orang di sekeliling saudara sudah tahu bahwa Tuhan itu baik. Bahkan ketika saya melayani Tuhan selama 25 tahun lebih, saya mempelajari bahwa kesaksian mengenai Tuhan baik itu jarang membuat orang bertobat. Ini dia. Tetapi justru malah berakibat sebaliknya, saudara. Ketika orang bersaksi bahwa Tuhan itu baik, karena begini, saya begini, maka Tuhan tolong begini. Akhirnya memframing orang, mengotak-kotakkan orang. Sehingga ketika orang mendengar kesaksian itu, maka orang akan berpikir, oh kalau nanti aku mengalami pengalaman yang sama, berarti ditolong Tuhan dengan cara yang sama pula. Padahal tidak seperti itu. Tuhan memiliki 1001 cara untuk apa? Untuk menolong seseorang. Ini dia. Sekalipun itu nggak salah saudara, tetapi hari ini yang diperlukan Tuhan, yang diperlukan lingkungan saudara, yang diperlukan keluarga saudara, yang diperlukan orang-orang di sekeliling saudara, bukan hanya sekedar berita bahwa Tuhan itu baik. Sebab semua orang, semua agama tahu bahwa Tuhan itu baik. Yang diperlukan orang-orang di sekeliling saudara, lingkungan saudara, orang-orang terdekat dengan saudara, yang mereka perlukan adalah apa? Saudara menjadi orang baik. Ini dia. Yang mereka perlukan adalah kebaikan saudara yang menolong mereka. Ini dia. Jadi kebaikan saudara akan menolong orang di sekeliling saudara melihat Tuhan. Pemberian saudara akan menolong orang melihat Tuhan. Perhatian saudara akan membuat orang ingin ikut Tuhan. Ini dia. Jadi yang terpenting di sini bagaimana saudara menjadi orang yang baik untuk orang-orang di sekeliling saudara. Sebab dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41, Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Saya bacakan buat saudara Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang diselamatkan. Karena apa? Ini dia. Karena ini ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kenapa banyak orang diselamatkan? Kenapa banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena ada orang-orang yang membagi miliknya. Karena mereka mau memberi. Karena mereka mau peduli dengan orang lain. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Hei, saya berkata buat saudara. Saudara yang memenangkan banyak jiwa. Saudara hari ini yang menjadi kewajiban saudara adalah orang-orang di sekeliling saudara harus tahu bahwa saudara adalah orang yang baik. Ini dia. Saudara menjadi orang yang disukai banyak orang. Kenapa disukai banyak orang? Karena saudara menjadi orang yang peduli. Saudara berbagi. Saudara perhatian buat orang. Jadi hari ini membuat orang diselamatkan tidak terlalu sulit, saudara. Saudara tidak perlu pengetahuan teologi yang rumit. Cukup saudara menjadi orang yang baik. Peduli dengan orang. Amin, saudara. Peduli dengan orang. Menolong. Apa yang saudara bisa bagi, saudara bagi. Memenangkan jiwa bukan hanya bercerita tentang kebaikan Tuhan, tetapi saudara yang berbuat baik sampai orang-orang di sekeliling saudara melihat Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara menjadi orang yang baik sampai di sekeliling saudara melihat Tuhan dalam hidup saudara. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus berkata saudara.